untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Roh Kudus kiranya menolong kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Halo. Kita bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Ada 3 ayat kita akan renungkan bersama-sama. Satu Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Sekali lagi, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur jikalau kita diberikan Tuhan kesempatan hidup sampai hari ini. Untuk apa sebenarnya kita hidup di dunia ini? Masih Tuhan beri kesempatan hidup. Untuk apa sebenarnya? Ada orang tidak bisa lagi menikmati hidupnya hari ini, apalagi di tengah situasi pandemi. Hidup seperti putus asa. Tapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan, mereka hidup untuk mengasihi Tuhan. Anak-anak Tuhan hidup untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu akhirnya. Makanya anak-anak Tuhan harus sampai di situ. Anak-anak Tuhan pasti yang pertama sekali yang diharapkan adalah biarlah aku dikasihi oleh Tuhan. Betul kan? Anak-anak pasti berpikir begitu. Apalagi anak-anak Tuhan. Sama. Makanya sebagai seorang anak, yang paling ia harapkan bukan uang. Yang paling diharapkan adalah kasih sayang dari orang tuanya. Beda kalau orang sudah menikah, nggak lagi dia harapkan kasih sayang dari orang tuanya. Beda ya. Nggak lagi dia dibilang anak-anak, tapi dibilang dia sudah apa? Sudah berkeluarga, sudah disebut orang tua, suami ataupun istri. Jadi momen itu sudah lepas. Momen apa? Momen dia mengharapkan kasih sayang dari orang tuanya sudah lepas. Makanya kalau ada orang mau menikah, hebat kali saya rasa, karena dia lepas dari kasih sayang. Ini yang belum menikah ini supaya berpikir ya. Kalau sudah menikah dia sudah lepas dari kasih sayang. Sudah, kita yang menikah dia ya. Jadi kalau nggak ada orang yang mengasihi kita, sudah wajar. Namanya sudah lepas dari kasih sayang.
Dari kasih sayang siapa? Dari orang tua. Ia meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Semoga istrinya itu mengasihi dia, memperhatikan dia, mempedulikan dia. Seorang anak pertama sekali dia mengharapkan adalah kasih sayang, belas kasihan. Lalu si anak menjadi besar. Ketika anak menjadi besar, sudah berkurang kasih sayang itu diharapkannya. Sebaliknya, dia ingin menunjukkan jati dirinya. Aku sudah besar. Aku sudah besar. Aku bisa melakukan hal-hal yang besar. Aku punya impian yang besar. Sering ditanya, apa cita-citamu? Semuanya hal-hal yang besar. Mulai orang muda ke atas, sudah mulai dia berpikir yang besar. Bahkan dia berharap ada rekannya, pasangannya nanti adalah orang yang besar, yang bisa membesarkan dia bersama-sama di dalam rumah tangga. Namun untuk melewati itu, dia harus bekerja keras. Apa namanya? Bekerja keras. Bekerja keras itu seperti suatu pekerjaan yang berat, yang harus berjuang. Dia harus melewati berbagai kesulitan. Hidup ini adalah perjuangan, kata orang muda. Tidak lagi anak-anak. Anak-anak membutuhkan kasih sayang. Orang muda mengatakan ini perjuangan. Ketika mereka berjuang, mereka melewati berbagai kesulitan. Apakah kita berpikir demikian? Ini kita seperti orang muda semua ini. Karena kita belum sampai usia 50-an. Ya, mungkin ada 1-2 mereka yang sudah berusia 50 tahun. Kalau nggak, kita semua di bawah 50-an. Milenial kata zaman sekarang. Punya banyak peluang, punya banyak kesempatan. Kita bisa berjuang. Tapi itu tidak gampang. Tapi kasih sayang dari orang tua sudah mulai berkurang. Lalu masuk dia ke dalam sebuah rumah nikah. Lalu dia mulai memikirkan, bagaimana aku mengasihi orang, bagaimana aku berbuat untuk orang, bagaimana aku menunjukkan diriku kepada orang. Pertama kepada pasangan, kedua nanti kepada orang lain. Kalau ada anak kepada anak, kalau ada cucu kepada cucu. Sudah muncul dia ingin mengasihi, menunjukkan belas kasihannya. Bukan lagi ia mencari kasih sayang, tapi menunjukkan belas kasihan itu. Makanya setelah orang menikah itu berbeda sekali kehidupannya. Mereka bukan lagi mengharapkan belas kasihan, tapi ingin berbagi belas kasihan. Maka kalau menikah itu artinya adalah berbagi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Loh, bukannya minta belas kasihan dari suami, bukannya minta kasih sayang, bukan. Tunduklah kepada suami, bukannya berbagi. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Loh, jadi bukan lagi berharap, tapi berbagi. Makanya kalau ada orang tua yang sudah menikah masih berharap dia dikasihi, diperhatikan, ini ada masalah. Ini ada masalah. Makanya kehidupan anak-anak Tuhan sama dengan itu. Anak-anak Tuhan tetap dia ingin berharap belas kasihan. Ini ada masalah. Harusnya anak-anak itu mereka sudah bisa berbagi belas kasihan. Dia bisa menunjukkan kasih sayang itu. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Kenapa saya katakan demikian? Ilustrasi ini menggambarkan anak-anak Tuhan hari ini. Gereja-gereja, kita semua, kita anak-anak Tuhan. Kita pertama sekali berharap belas kasihan Tuhan. Minta kasih sayang Tuhan. Itulah tema yang sudah sering kita pelajari tentang anugerah daripada Tuhan. Siapa dia? Bagaimana yang melakukan kasih kepada kita? Kita sudah lihat beberapa kali firman Tuhan. Dan kali ini kita sudah masuk dalam tahap yang kedua.
Bagaimana waktu kita berjuang, waktu kita mengikut Tuhan, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita menghadapi banyak pencobaan. Waktu berjuang, waktu bekerja keras, ada banyak tantangan untuk mencapai yang terakhir, supaya kita bisa berbagi belas kasihan. Anak-anak Tuhan pada akhirnya mereka akan berbagi belas kasihan, mengasihi satu dengan yang lain. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sama manusia, kasihilah musuh-musuhmu. Itu adalah pelajaran ketiga. Sekarang kita masuk dalam pelajaran yang kedua. Bagaimana dalam hidup ini ada perjuangan. Anak-anak Tuhan perlu berjuang. Mari kita perhatikan apa kata firman Tuhan yang kita baca tadi. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau kita ingin mengasihi Allah, kalau kita sebagai anak Allah yang mengasihi Allah, kita diharapkan jangan mengasihi dunia. Kenapa? Karena kalau kita mengasihi dunia, kasih akan Allah itu nggak ada. Kalau kita menunjukkan kasih kita kepada dunia, kasih kita kepada Allah itu tidak ada. Ini kan satu perjuangan itu. Kita mau menunjukkan kasih kita, tapi sayang sekali kasih kita itu tidak sampai kepada Allah. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Firman Tuhan harapkan pada akhirnya kita adalah mengasihi Allah, bukan mengasihi dunia. Sekali lagi, pada akhirnya firman Tuhan katakan hidup kita untuk mengasihi Allah, bukan mengasihi dunia. Kenapa? Kalau kita mengasihi dunia, kasih kepada Allah itu tidak ada. Jadi hari ini kita bisa lihat sebenarnya diri kita punya kasih nggak kepada Allah? Kalau kita bandingkan mana lebih bisa kasih kita kepada Allah atau kepada dunia? Tergantung berapa banyak waktu kita habiskan untuk hal itu, tergantung berapa banyak tenaga kita habiskan untuk hal itu, tergantung berapa banyak pikiran kita akan hal itu, tergantung berapa banyak dana yang kita keluarkan untuk hal itu. Saya percaya anak-anak Tuhan pada akhirnya semua akan mengasihi Tuhan. Kalau ada orang tidak mengasihi Tuhan, berarti ada masalah dalam hidup orang itu. Nah sekarang kita dinasihati, janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mengapa kita tidak mengasihi dunia? Sebelumnya saya sudah pernah beritahukan, 3 sumber pencobaan itu adalah 1 dari iblis, 2 dari dunia, 3 dari diri sendiri. Kalau kita mengasihi dunia, berarti kita sedang menggoda, sedang mengharapkan pencobaan itu datang. Siapa main-main dengan api akan terbakar oleh api. Kalau main-main airnya basah. Kalau mengasihi dunia, ia kena pencobaan. Saya bilang sama anak saya, tolonglah hari ini saya ke bawah, saya di sini aja, jaga anak anjing kita, jaga anjing kita. Nanti kalau ada orang dekat, bisa diterkam induknya. Ini lagi marah-marahnya di sini. Betul, betul. Anjing kita ini nggak pernah lagi kupingnya menunduk, tegak terus kupingnya ke kanan. Oh ini sedang marah-marah di sana. Satu minggu ini jaga ya. Siapa yang datang itu bagi dia itu adalah musuh kecuali yang punya. Akhirnya mereka bilang, oke lah kami nggak ke bawah, jaga. Siapa dekat-dekat dengan anjing yang baru beranak, bisa diterkamnya loh. Ya. Makanya kita perlu juga jaga supaya kita jangan mendekat. Saya tahu semua sudah dikenalnya, tapi kalau ini lagi proses seperti ini, wah bisa marah ya. Tentu kita nggak boleh digigit anjing kan? Dan sama dengan dunia ini. Kalau kita mengasihi dunia ini, mendekat dengan dunia ini, bermain-main dengan dunia ini, ya kita akan dicobai olehnya. Kenapalah aku ini banyak pencobaan ini, kenapalah sakit keluarga, kenapalah hidupku ini nggak tenang, kenapalah
kami kurang makan, kenapa uang kami selalu berkurang, kenapa pekerjaan selalu gagal. Saudara, inilah salah satu penyebabnya, yaitu dunia. Maka dikatakan janganlah mengasihi dunia dan yang apa di dalamnya. Kalau kamu mengasihi dunia, kasih kepada Allah itu nggak ada. Yang kedua, kenapa nggak mengasihi dunia? Ini jawabannya ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ini berasal dari dunia. Ini adalah bentuk-bentuk pencobaan itu. Ada 3 macam bentuk pencobaan yang kita lihat dalam ayat ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini ibaratnya pintu masuk kepada dosa. Kenapa orang bisa jatuh dalam dosa? Karena dari pintu itu dia masuk. Ya. Mengapa kita tidak diizinkan untuk mengasihi dunia? Karena ini akan membuat kita terjerembab ke dalam dosa itu. Kalau bermain-main dengan dosa, ya pasti jatuh ke dalam dosa. Pencobaan itu sendiri memang belum dikatakan berdosa, tapi kalau lama-lama di situ, ya bakalan jatuh. Sering-sering ke kaki ya, bentar lagi jadi DJ dia. Mula-mula cuma goyang-goyang tangannya gini. Bentar lagi mulai ikut suaranya. La 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 la. Bentar lagi goyang sama badannya semua. Bentar lagi sudah dia jadi pengatur nadanya. Firman Tuhan katakan, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau kau mengasihi dunia, kasih pada Allah tidak ada. Kalau kau mengasihi dunia, engkau sedang dalam perangkap dosa. 3 hal ini bukan dari Allah, ini dari dunia ini. Ini yang membuat orang jatuh ke dalam dosa. Kita sebut namanya pencobaan. 3 ini bentuk pencobaan itu. Keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Apa itu maksudnya keinginan daging? Surah-surah gula. Keinginan daging itu berbeda dengan keinginan roh dalam kitab Galatia. Keinginan daging sering digambarkan adalah keinginan daripada dosa itu. Bukan berarti daging itu dosa, tapi itu pintu masuknya kepada dosa. Seperti apa keinginan daging ini? Ya, tubuh kita ini sering disebut sebagai daging. Daging adalah menggambarkan keterbatasan daripada manusia. Roh itu ketidakterbatasan. Keinginan daging ini seringkali kita sebut sebagai pintu masuk ke dalam dosa. Waktu Yesus dicobai, yang pertama sekali Yesus dicobai adalah perkara keinginan daging. Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini jadi roti. Berarti ini bicara soal makanan. Daging seringkali suka akan makanan. Yesus mengalami percobaan ini. Kalau tadi Yesus makan, dia ubah batu jadi roti. Yesus makan, Yesus jatuh ke dalam dosa. Mungkin kita nggak mengerti hal itu, tapi di mata Allah ini sebuah pintu masuk ke dosa itu. Makanya banyak orang jatuh dalam dosa itu perkara makanan, urusan perut. Banyak orang membunuh urusan perut. Banyak orang sakit hati urusan perut. Banyak orang berjudi itu urusan perut. Karena nggak dapat jatah makan saja dia sudah sakit hati. Urusan perut, urusan makan. Makanya kalau kita lihat dari pola makan kita, lihat apa yang kita makan, lihat bagaimana kita makan, itu kita melihat bagaimana kehidupan orang itu. Gampang sekali jatuh ke dalam dosa. Kalau kita selalu memikirkan keinginan daging ini, makanan ini, kita akan jatuh dalam dosa itu.
keinginan daging ini. Apakah ini menjadi penyebab kita jatuh dalam dosa? Saya berikan temanya pencobaan. Oh, pencobaan. Banyak kali yang mencobai sehingga kita seperti lemah dan putus asa. Kita jatuh dalam dosa. Perkara keinginan daging. Contohnya makan. Yang paling besar, urusan daging sering disebut sebagai urusan seks. Tubuh, daging itu adalah seks, jenis kelamin. Bagaimana seseorang, dorongan seksnya, dorongan tubuhnya, dorongan keinginan yang kuat itu membuat dia jatuh ke dalam dosa. Saya kira memikirkan tentang perempuan cantik bagi seorang laki-laki itu nggak salah. Tapi kalau mengingininya, apalagi mengambilnya, menggunakannya, istilah dalam kitab Kejadian, itu sudah berdosa. Jadi itu keinginan daging. Seks dalam diri ini melebihi daripada apa yang Allah inginkan. Hati-hati, ini pintu masuk dalam dosa. Keinginan daging bisa membuat orang jatuh ke dalam dosa. Lalu kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Inilah bentuk ujian dari Allah, supaya kita bisa mengikuti Allah atau keinginan daging, keinginan roh atau keinginan daging. Hati-hati, keinginan daging ini sering sekali menyebabkan orang jatuh ke dalam dosa. Saya kira bukan hanya makanan, bukan hanya seks. Ada banyak keinginan dalam diri kita ini, daging kita ini. Saya kira perawatan juga bagi seorang wanita atau seorang pria, hati-hati. Itu bisa merupakan bagian dari keinginan daging ini, supaya aku nampak ramping, nampak sensual, kelihatan seperti si A, si B. Hati-hati, ini keinginan daging. Ya, terimalah diri kita apa adanya, kan gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh merampingkan badan, boleh. Bukan nggak boleh kita pakai minyak rambut, boleh. Tapi kalau itu melebihi daripada apa yang Allah inginkan, kita nggak terima diri kita kurang ganteng, kurang cantik, wah ini masalah ini. Akhirnya orang jatuh ke dalam dosa. Kalau biaya perawatannya saja 5 juta 1 bulan, wah saya kira ini berbahaya ini. Sementara untuk keluarga sendiri kan dikasih 5 juta. Untuk Tuhan apalagi, wah ini berbahaya. Keinginan daging membuat dia jatuh dalam dosa. Lalu keinginan mata, sudah? Keinginan mata, Yesus pernah dicobai dengan keinginan mata. Bagaimana mencoba terhadap Yesus? Dalam kitab Matius dan kitab Lukas dicatat, Iblis memperlihatkan kepada Yesus semua yang ada dalam dunia ini. Segala kemewahan dunia diperlihatkan. Kata diperlihatkan itu ada keinginan mata, ingin lihat semua. Kalau kita sering buka-buka di HP, kita sering lihat gambar-gambar, video, wah kita tertarik semua untuk beli itu. Marketplace itu menampilkan hal-hal yang indah sekali. Promonya sangat luar biasa. TV menampilkan hal demikian. Kita langsung tertarik, ya beli handphone yang ini, yang ini. Beli baju, ini model baru ini. Keinginan mata supaya nampak lebih daripada orang lain. Hati-hati, namanya apa? Keinginan mata. Mata adalah pintu masuk ke dalam hati. Pintu masuk dosa itu ke dalam hati. Kalau kita nggak peka, kita gampang sekali hari ini masuk ke dalam dosa. Pencobaan datang. Di zaman digital ini semuanya terbuka, transparan. Gereja-gereja banyak terpengaruh hari ini karena dilihatnya orang lain seperti ini. Aku seperti apa ya?
Padahal Tuhan sudah siapkan satu pola yang baru, hidup yang baru. Tapi dia ingin seperti dunia ini. Ya. Jelaskan, keinginan mata ini adalah dari dunia ini. Makanya apa yang ada dalam dunia itu ditampilkan semuanya. Tapi kita hari ini belajar, Tuhan katakan jangan mengasihi dunia. Ini pintu masuk dalam dosa itu. Pencobaan itu datang dari apa yang kita lihat. Kalau daging tadi apa yang kita rasakan, ini apa yang kita lihat. Maka itu kita perlu menjaga bagaimana supaya mata kita ini betul-betul terfokus. Dulu waktu kita masih muda sering diistilahkan, pakailah kacamata kuda. Sekalipun dia melewati jalan raya yang ramai, dengan kacamata kudanya itu kuda nggak akan pernah berpikir aku ditabrak, nggak pernah berpikir. Kenapa? Karena sudah diluruskan pandangan matanya oleh kacamata itu. Kacamata kita hari ini bagaimana? Sudah luruskah pandangannya? Atau kita pakai kacamata orang lain, memandang orang lain, sehingga kita terjatuh. Bagi seorang pemuda itu perlu kacamata itu, supaya dia memandang lurus kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Jangan hidup seperti rancangan Tuhan bagi orang lain, bagi dirimu sendiri. Ini keinginan mata ini gampang sekali merusakkan bagi laki-laki. Nampak perempuan cantik langsung terpesona, langsung kirim SMS, langsung tanya-tanya. Kalau dulu langsung kirim surat itu, di zaman kami kirim surat. Betapa banyaknya laki-laki bisa gara-gara pandangan mata. Saudara yang kasih Tuhan, dosa masuk dari situ. Maka jangan mengasihi dunia ini. Itu dari dunia ini, itu pintu masuk ke dosa itu. Yang ketiga tadi, dengan cara bagaimana tadi? Pencobaan tadi datang? Keangkuhan hidup. Yesus juga mengalami hal yang sama. Ketika Yesus dibawa naik ke atas gunungan bait Allah itu, itu puncak itu loh, puncak kejayaan. Yesus bawa ke sana dan dicobai di sana. Kalau memang kau hebat, anak Allah, lompat saja. Wih, hebat itu ya. Kebal ini ya. Kebal bukan vaksin ya. Kebal karena terjun ke bawah, nggak sakit, nggak patah tulangnya. Kebal pada nanti kalau kau minum obat ini, wih, berasa nomor 1 di dunia. Kan itu impian banyak orang ya. Ini jebakan dosa itu. Ini dari dunia, keangkuhan hidup. Kalau orang sudah merasa dirinya hebat, dia tidak merasa perlu lagi Allah. Hari ini saya bisa melihat orang yang merasa dirinya hebat, dia nggak perlu lagi Allah. Dia nggak perlu lagi rasanya firman Tuhan, nggak perlu lagi rasanya berdoa, nggak perlu lagi rasanya orang-orang percaya bersekutu. Ini gambaran orang yang angkuh hidupnya. Padahal corona ini menyadarkan ribuan orang betapa perlunya kita Allah hari ini. Hanya dengan benda yang tidak bisa dilihat saja semua orang sudah ketakutan. Iya. Molekul protein itu bukan makhluk hidup, membuat manusia hari ini kelabakan seluruh dunia. Itu menyadarkan orang perlu Allah. Tapi hari ini masih banyak orang merasa nggak perlu Allah. Itu keangkuhan hidup. Orang angkuh nggak merasa perlu orang lain, nggak merasa perlu ditolong oleh orang lain. Saya pernah dengar cerita ini, mungkin kalau saya ceritanya nggak menarik, tapi kalau orang lain menceritakan menarik. Sebuah mobil jatuh terperosok ke dalam parit, dan dia nggak bisa naik. Orang mau tolong, tapi ada tulisan di sana, Mama Karona laman sampatan, la sampatikara Mama Karona, terlalu aku dia hidup. Mama Karona laman sampatan, dah aku parit. Isi bilang tolong sah, laman sampatan. Sudah hari ini kita perlu banyak orang. Kita perlu orang. Kita perlu uang. Kita perlu lebih daripada apa yang kita pikirkan hari ini. Nggak pernah orang berpikir tentang corona. Ya. Para ahli terkejut dengan adanya corona ini. Sampai hari ini belum ditemukan dari mana sumbernya ini. Dibilang dari Cina, orang Cina bilang enggak, dari Amerika bilang enggak. Dibilang dari Indonesia, pasti marah-marah dari Indonesia. Padahal sini corona ada, tapi corona nggak ada kan gitu ya. Corona ada gitu.
Bilang dari Tuhan, lebih marah lagi orang Arab sana. Gitu. Karena di sana dikatakan tempat Allah berada. Bilang dari Allah kan marah mereka. Jadi nggak berani orang ke sana lagi. Saudara, hari ini mengingatkan kita betapa angkuhnya manusia. Sudah mendidik hukum dengan corona, dengan adanya molekul protein yang tak bisa dilihat dengan kacamata itu. Orang masih belum merasa perlu Allah. Saudara ingat waktu kisah Israel di Mesir, waktu Tuhan mendatangkan tulah kepada orang Mesir, 10 macam tulah itu. Masih juga orang Mesir tidak mau datang kepada Tuhan. Makanya saya tahu hari ini hukuman tidak membuat orang makin baik. Hukuman tidak membuat orang semakin datang kepada Tuhan. Belas kasihanlah yang membuat orang lain datang kepada Tuhan. Maka hari ini kita perlu tunjukkan belas kasihan kepada mereka hari ini. Dunia yang angkuh ini, hanya dengan cinta, keangkuhan itu bisa hancur. Yesus mengasihi manusia yang berdosa. Yesus datang ke dunia mengorbankan dirinya untuk orang-orang yang angkuh itu, supaya mereka merasa perlu Allah. Kalau hari ini kita nggak merasa perlu Allah, berarti kita adalah orang-orang yang angkuh. Dan ingat sebentar lagi, orang-orang demikian itu masuk ke dalam hukuman Allah, karena ini pintu masuk ke dalam dosa. Jangan mengasihi dunia, karena apa? Keangkuhan cuma ada di dunia ini. Ya, baru ada mobil saja udah berani berkata, Mama Karo dalam sampah. Orang punya pesawat nggak ada bacaannya begitu, pesawat terbang pun nggak. Orang nggak perlu kata-kata begitu. Ini baru mobil, ya, mobil bekas pula itu dibeli. Artinya apa? Dunia ini membuat kita menjadi angkuh. Coba lihat, perhatikan apa yang kita miliki, betapa bangganya kita, sampai kita lupa itu semuanya dari Allah. Semua itu dari Allah. Tapi ada orang nggak menyadari. Hasil usaha kita ini kalau Allah nggak berikan matahari ini nggak ada usaha kita loh. Coba malam tuh dibuatnya terus apa? Saudara mau bikin apa? Kalau panas terus saudara bisa bikin apa? Oksigennya nggak dikasih gimana nih? Air nggak buat mengalir gimana? Kita mau bikin apa? Angin nih, angin kalau nggak ada, ya pasti lama kan kita nggak ada lagi di sini. Ini kan semuanya dari Allah. Kita hanya mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan itu loh. Makanya kita patut memberikan kepada Tuhan bagian Tuhan. Itu menggambarkan orang itu sudah mengakui Tuhan. Ini enggak, dia nggak merasa perlu Tuhan, dia nggak merasa perlu ada Allah yang memperhatikan dia. Karena dia nggak menyadari itu semuanya datang dari Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan pencobaan itu pada akhirnya adalah membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Maka itu pencobaan itu bukan dari Allah, tapi dari dunia, dari iblis, dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin menang atas pencobaan itu, jangan bermain-main dengan pencobaan ini. Jangan kita mengasihi dunia ini, karena dunia ini hanya menghasilkan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup itu. Itu bukan datangnya dari Bapa, tapi dari dunia. Apakah kita sudah peka? Supaya kita bisa berjaga-jaga, supaya kita jangan langsung kita terjun dalam dunia ini dan kita kena pencobaan terus. Kita lihat yang ketiga, ayat yang 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ingat ya, dunia ini sedang lenyap. Jadi jangan kita mengasihi dunia ini. Ini dunia hanya sementara saja. Kemewahannya, kepuasannya, kemegahannya itu sementara saja. Karena itu jangan kita berikan seluruh waktu kita, seluruh hidup kita, seluruh uang kita, seluruh tenaga kita untuk dunia ini. Ini akan lenyap. Termasuk pencobaan sekalipun, itu akan lenyap. Enggak akan dari lahir ke mati kita kena pencobaan terus, enggak, saya yakin. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Inilah yang menjadi fokus hidup kita. Ia mengasihi Allah, yang melakukan kehendak Allah. Ya. Janganlah mengasihi dunia ini, karena dunia ini akan lenyap. Tapi sebaiknya mari kita mengasihi Allah, melakukan kehendak Allah. Apakah hari ini kita mau mengasihi Allah?
melakukan kehendak Allah? Kalau iya, saudara-saudara akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau saudara mengasihi dunia ini, maka kasih kepada Allah itu tidak ada. Yang kedua, maka pencobaan akan terus-menerus datang dalam hidup saudara. Yang ketiga, saudara juga akan lenyap seperti dunia ini lenyap. Hari ini saya beritahukan hal ini, supaya kita jangan seperti hidup di antara kehidupan yang binasa. Hidup di antara kehidupan yang binasa sama dengan kematian. Kita hidup di antara orang berdosa, kita berdosa. Kita hidup nggak punya makna, nggak punya arti. Untuk apa? Hari ini Tuhan mau kita hidup berbahagia, menikmati sekalipun suasana panas, sekalipun suasana pandemi, sekalipun suasana tidak menyakitkan. Hari ini kita diharapkan Tuhan untuk berbahagia, untuk menikmati hidup ini. Karena ada Tuhan yang mengasihi kita, maka kita mau mengasihi Dia. Mari kita menggumulkan firman Tuhan ini. Jangan kita katakan, Tuhan, mengapa pencobaan ini datang kepadaku? Mengapa pencobaan ini datang terus kepadaku? Tuhan akan berkata, kamu mengasihi dunia ini. Kamu terlalu memfokuskan untuk dunia ini. Kamu terlalu memikirkan dunia ini. Itu hanya membuat engkau jatuh dalam dosa. Karena pencobaan akan terus datang kepadamu. Ini keinginan daging, ini keinginan mata, ini keinginan Tuhan itu. Dan itu juga akan menjadi lenyap. Jangan-jangan hidup kita ini seperti hidup di antara orang binasa. Hidup kita ini tidak bermakna. Hidup kita tidak berarti. Lahir dia, ulang tahun dia, lalu dia lenyap, nggak ada gunanya. Itu apa ya? Ada seorang ibu mendengar kabar anjing kami ini, anaknya 8. Ya. Ibu itu bilang, saya dulu, saya pecek tangannya, katanya. Terlalu banyak, saya pecek, saya bunuh. Kenapa? Dia bilang, untuk apa banyaknya? Lalu saya bilang, dulu kan murah, anak anjing, sekarang mahal. Oh iya, lu bagaimana katanya? Nggak mungkin kami pecek ini kan? Ada mahal nilainya. Untuk jaga rumah sangat hebat. Hidup kita bukan hidup lalu lenyap. Tidak. Hidup kita punya arti. Makanya pergunakanlah kehidupan ini supaya berarti. Jangan tiba-tiba lenyap. Kalau kita mengasihi dunia, kita akan lenyap. Tapi kalau kita melakukan kehendak Allah, kita akan hidup selama-lamanya. Amin. Ini yang Tuhan mau. Jadi anak-anak Tuhan tadi bukan hanya menikmati kasih Tuhan, menikmati berkat Tuhan, lalu dia lenyap. Bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan adalah supaya pada akhirnya anak-anakku ini kepada Tuhan, mereka akan mengasihi Tuhan, mereka akan melakukan kehendak Tuhan. Lalu kalau ada pencobaan bagaimana? Kalau kita ada pencobaan bagaimana? Tuhan tidak menutup mata. Tuhan sangat peduli kepada kita. Mari kita baca 1 Yohanes pasal yang ke-5. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18 saja mulai. 18, 19, dan 20. Apa yang Anda lakukan jika kita ada pencobaan? Kita tahu ayat 18, 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamah. Allah melindunginya. Kalau kita dalam pencobaan, ingat Allah melindunginya. Karena anak-anak Allah itu disiapkan Tuhan bukan untuk berbuat dosa. Allah akan lindungi. Makanya Tuhan katakan jangan kasih dunia, karena itu pencobaan ada di situ. Nanti kamu akan jatuh dalam dosa. Anak-anak Allah bukan untuk berbuat dosa. Tapi kita dicobai, ingat Allah melindungi. Apakah kita melihat Allah hari ini melindungi kita? Saya kira kita masih sehat-sehat ini karena dilindungi Tuhan. Dari sisi cuaca panas saja saya kira kita nggak aman ini. Apalagi dari sisi pandemi. Ya, kita nggak aman. Tapi Tuhan melindungi. Yang kedua 19. 1
Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Allah mengaruniakan pengertian kepada kita. Ketika kita dalam pencobaan, ketika ada keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup, Tuhan memberi kita pengertian. Dunia ini dikatakan tadi ayat 19, kita bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa jahat. Jadi kalau ada keinginan daging, keinginan mata, ataupun hidup, itu berasal dari si jahat. Kita diberikan Tuhan apa? Pengertian. Tuhan melindungi, Tuhan juga memberi pengertian. Yang 21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Karena itu Tuhan berikan kita satu kesempatan untuk waspada. Apa itu waspada? Hati-hati. Apa itu waspada? Berjaga-jaga. Tuhan mau kita hari ini, kita juga perlu berjaga-jaga, perlu waspada. Tuhan melindungi, Tuhan beri pengertian. Kita santai? Tidak. Kita perlu waspada. Waspada terhadap segala berhala. Kenapa kok segala berhala dihubungkan di sini? Dunia ini berasal dari sejahat. Berhala itu adalah nama lain daripada sejahat. Saudara dikasih Tuhan. Waktu kita dicoba, ingat Allah melindungi, Allah memberi pengertian. Namun kita juga perlu waspada. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau itu apa kita lakukan? Kita harus waspada. Kita ingat bahwa ada Allah bersama dengan kita. Waktu kita dicoba, ingat ada Tuhan memberi pengertian kepada kita. Dengan demikian kita tidak akan terus-menerus dalam pencobaan ini. Ya, jadi kalau ada keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup, itu adalah pencobaan yang datang kepada kita. Dan Tuhan mau kita tidak di dalam pencobaan itu terus-menerus. Tuhan inginkan kita hidup mengasihi Dia, melakukan kehendak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kalau banyak pencobaan datang kepada kami, itu karena kami mengasihi dunia ini. Itu karena kami tidak mengasihi Allah. Itu karena kami tidak melakukan kehendak Allah. Kami selalu mengalami pencobaan, padahal kami akan binasa oleh karenanya. Tuhan, ajari kami, berikan pengertian baru kepada kami, supaya hari ini ketika ada pencobaan kami ingat ada Tuhan yang melindungi kami, ada Tuhan yang memberi pengertian kepada kami, supaya kami waspada, supaya kami mengasihi Tuhan, supaya kami melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.